Dahulu kita akan mendengarkan presentasi terakhir dari narasumber terakhir, yaitu Bapak Alma Wiranta SH MSI, Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor. Mohon maaf, apakah Pak Alma sudah hadir di ruang Zoom ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir, Pak Kabit. Ya, siap. Terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, materi selanjutnya adalah sosialisasi tentang JDIH, tentang Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional. Akan disampaikan oleh Bapak Kepala Bagian Hukum, Bapak Alma Wiranta SH MSI. Beliau bergabung di pemerintah Kota Bogor sejak tahun 2019 dan sudah mengabdikan sebagai Kepala Bagian Hukum dan HAM cukup lama. Banyak sekali prestasinya dalam pengamanan aset dan penyelamatan keuangan di pemerintah Kota Bogor. Juga banyak sekali prestasi beliau dalam penanganan perkara litigasi. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Kabak. Terima kasih pada pembawa acara, moderator yang luar biasa, Pak Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Yang saya hormati Kepala Dinas Kominfo, Pak Sekdis, beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati para narasumber yang luar biasa, Ibu Melita Irmasari, Pak Abdul Hairul Jaka, serta seluruh peserta webinar pada hari ini, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, saya sangat tertarik dengan apa yang menjadi agenda atau topik pada hari ini terkait dengan keamanan informasi tanda tangan elektronik. Dan kami di bagian hukum dan HAM tentunya sebagai satu unit kerja yang terhubung dengan seluruh perangkat daerah, ingin menyampaikan apa yang sebenarnya tadi dikatakan oleh para narasumber terkait dengan pengamanan dokumen dan bagaimana juga tanda tangan digital. Ini nanti kita akan lakukan pendalaman sedikit. Mudah-mudahan saya tidak terlalu banyak menyampaikan karena sudah disampaikan, tetapi fokus kami dalam hal ini bagaimana penyampaian informasi itu tidak menyalahi daripada kaidah tetapi juga aman. Sebelum mungkin nanti kita masuk kepada materi, izinkan saya untuk menyampaikan saat ini kami bersama dengan Kominfo bekerja sama dalam hal untuk penyampaian informasi publik. JDIH ini kita lakukan perbaikan. Ini dalam rangka untuk melakukan perubahan. Jadi dalam rangka pelayanan publik sebagaimana amanat dari Undang-Undang 14/2004 untuk melakukan keterbukaan informasi publik. Mungkin bisa kita saksikan, izin Bapak Ibu untuk menyimak sebentar. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itu kita bisa lihat kami telah melakukan transformasi atau perubahan terhadap informasi yang sebelumnya dalam fitur lama di portal web JDIH Kota Bogor. Kemudian kita memperbaiki layanan-layanan di dalam portal web yang baru.
Bapak Ibu sekalian, tentunya apa yang disampaikan oleh narasumber berkaitan erat dengan apa yang menjadi tugas kami di bagian hukum. Juga selama ini kami sebagai konsultan itu di Kominfo, kami menginginkan ada keamanan informasi yang benar-benar terjaga. Ada penyeludupan terhadap dokumen-dokumen digital, kemudian ada pencurian data, dan juga terkait dengan tanda tangan elektronik yang selama ini mungkin tersebar, itu belum ada sistem yang bisa memfilter apakah itu asli atau tidak, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh narasumber. Dan kami di bagian hukum dan HAM sebagai leading sektor dalam penerbitan produk hukum, ini kami lakukan beberapa hal. Sering kita melakukan beberapa tindakan-tindakan untuk pengamanan, tetapi ini tidak bisa kami pungkiri, banyak terjadi penyalahgunaan juga, hoax seperti informasi-informasi yang belum waktunya disampaikan tetapi sudah menyebar di seluruh media dan ini masyarakat. Ini yang kami ingin sampaikan sebagai bagian daripada tugas di bagian hukum dan HAM. Baik, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan visi Kota Bogor sebagai kota yang ramah keluarga, kami di bagian hukum memiliki misi terhadap peraturan, pelayanan hukum, kemudian bantuan hukum, yang semuanya ke arah misi kota sehat, cerdas, dan kota yang sejahtera. Kemudian tujuan dari adanya jaringan dokumentasi dan informasi hukum ini memberikan informasi yang benar. Jadi kami selama ini merujuk kepada Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan, juga di dalam Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Cukup menarik Bapak Ibu, apa yang selama ini sebagai media kita menyampaikan beberapa produk hukum atau informasi-informasi yang cepat menyebar melalui portal web atau melalui seperti WhatsApp atau apa yang selama ini kita gunakan, Instagram, kemudian ada menggunakan metode-metode yang lain seperti surel, melalui email, dan sebagainya. Bapak Ibu, di dalam penerapan dokumen elektronik, sesuai dengan kaidah-kaidah, tentunya sesuai dengan Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintah yang berbasis elektronik, ini ada satu kesulitan dalam hal untuk penyebar luasan produk hukum daerah. Kita tidak bisa menyebarluaskan dalam bentuk tanda tangan elektronik. Ini masih dalam bentuk basah. Nah, ini juga perlu sebagai pendalaman. Sementara keinginan dari pemerintah untuk bisa menyebarkan informasi dalam bentuk tanda tangan elektronik. Nah, ini ada pembedaan khusus untuk produk hukum yang berdampak kepada aspek hukumnya tentunya ini tidak sembarangan disampaikan. Tetapi untuk surat-surat biasa yang disampaikan kita menggunakan tanda tangan elektronik. Dan satu hal yang paling penting untuk membuktikan keaslian dalam dokumen elektronik itu biasanya ada barcode, ya, sistem barcode. Nah, ini mungkin yang perlu nanti kita kembangkan. Kami mohon juga dari narasumber tadi yang kami dengar itu cukup luar biasa, memberikan pencerahan-pencerahan bagaimana ketika pemerintah bekerja sesuai dengan tuntutan dari kegiatan yang ke depan harus cepat, ini supaya tidak melanggar aturan dan juga keamanan. Karena hoax ini menjadi perang kita bersama, Bapak Ibu. Bisa dipelintir informasi, apalagi itu menyangkut informasi yang sangat penting. Ini berbahaya buat kita semua. Kemudian di dalam tipe pengelolaan dokumen hukum yang ada di Kota Bogor ini kami menyampaikan bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini kami sudah membuka di JDIH, jadi semua nanti bisa melihat tahapannya, apakah itu sesuai dengan prosedur, dan segala masukan-masukan ini juga kami akan lakukan sebagai bentuk pelayanan informasi publik. Tetapi hal-hal yang sangat urgent dan hal-hal yang khusus substansi sebagaimana yang disampaikan oleh Friedman, bahwa memang antara struktur, substansi, dan culture budaya yang ada di masyarakat kita ini
masih lebih cenderung menggunakan konvensional, padahal kita sudah paperless gitu ya, tapi masih banyak yang menginginkan adanya kertas-kertas dalam bentuk ya masih konvensional gitu ya. Nah ini kami yang mungkin aspek-aspek untuk digitalisasi perlu nanti ke depan kita lakukan pendalaman lagi. Kemudian terkait dengan adanya dasar hukum yang menjadi tugas kita bersama di dalam penyampaian dokumentasi dan informasi hukum yang benar. Ini di Kota Bogor kita sudah memperbaharui adanya peraturan wali kota nomor 75 tahun 2022. Ini memperbaiki dari merubah peraturan wali kota nomor 10 tahun 2019 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Kami lakukan perubahan yang pertama karena memang ada secara hierarki peraturan undang-undangan yang harus menyesuaikan dengan adanya peraturan yang arahnya kepada digitalisasi. Kemudian ada transaksional melibatkan seluruh masyarakat. Dari aspek regulasi dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ini juga pelibatan masyarakat, analis hukum juga untuk bisa memberikan keamanan terhadap informasi-informasi dan semua yang nanti dituangkan juga harus melalui prosedur dan mekanisme yang benar. Kemudian di dalam pelaksanaan peranan JDIH ini mudah-mudahan apa yang menjadi concern kita bersama untuk pengamanan dan tanda tangan elektronik, Bapak Ibu, ketika kami memberikan informasi hukum itu sudah clean and clear, artinya itu sudah benar dan tidak dipertanyakan lagi karena autentikasi yang dikeluarkan oleh kepala bagian hukum itu menjadi satu bukti bahwa secara digital itu sudah terlaksana. Nah, digital ini ada yang istilahnya seperti ini. Ada yang sebenarnya itu masih digital tapi rasanya konvensional gitu. Seolah-olah digital tapi sebenarnya masih konvensional atau ada yang sebenarnya konvensional tapi merasa digital. Karena ini ada perbedaan antara beberapa peraturan yang sudah kita keluarkan produk hukum daerah yang di-scan, nah itu kan dalam bentuk digital, berbeda dengan soft copy yang sudah kita barcode kemudian disebarluaskan. Ini untuk memberi informasi hukum. Kami di dalam portal JDIH yang baru ada tahapan-tahapan untuk mengetahui dalam manual book bagaimana pengamanan aset terhadap pembentukan produk hukum daerah itu dapat diautentikasi atau diperiksa kebenarannya. Kemudian kontrol terhadap informasi hukum juga karena kita bersifat transaksional, artinya kita bisa mengkontrol ketika ada peraturan, ada informasi yang menyebar di masyarakat langsung bisa kita tanggapi. Jadi apakah itu asli atau tidak, kami akan menggunakan sistem. Jadi di dalam informasi seperti kami terkoneksi dengan Sibadra. Sibadra itu adalah informasi terhadap komplain yang dilakukan oleh masyarakat dan apakah itu benar atau hanya ingin menguji saja apakah informasi itu ditanggapi oleh pemerintah. Dan seperti link lain seperti lapor atau dan sebagainya itu juga akan menjadi konsen kami ke depan dalam hal untuk autentikasi beberapa pelayanan publik. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita untuk mendidik masyarakat terkait dengan perundang-undangan. Karena Kota Bogor mempunyai misi sebagai kota cerdas, ini harapan ke depan melalui proses digitalisasi sekaligus pengamanan, ini bukan menjadi barang yang luar biasa, tetapi informasi dengan aman yang didapatkan oleh masyarakat itu bisa dengan cepat. Tinggal masyarakat saja yang ingin mengakses apa yang ingin mereka dapatkan dari beberapa informasi itu terbuka dengan luas. Ini satu bagian daripada JDIH. Kemudian yang terakhir, bagaimana untuk menghubungkan, menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat. Selama ini mungkin ada seperti eksklusivitas.
Jadi hubungan antar pemerintah dengan masyarakat itu masih terbatas, hanya sebatas internal saja pemerintah antar pemerintah. Tapi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum ini terkomunikasi, terkolaborasi dengan seluruh perangkat daerah, kemudian masyarakat, seluruh lembaga. Kami juga akan bekerja sama dengan lembaga akademik universitas yang ada di Kota Bogor, bahkan juga terkomunikasi dengan beberapa lembaga pusat yang nanti bisa kita lihat di portal web JDIH yang terbaru. Baik Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi harapan kita bersama di dalam kegiatan pada hari ini tentunya optimalisasi dalam penguatan informasi hukum sebagai informasi yang aman, jauh dari hoax, jauh dari pencurian data, jauh dari hal-hal yang membuat ada kesimpang siuran atau clash, gap, atau dan sebagainya antara pemerintah dan masyarakat. Nah, ini keresahan-keresahan ini mudah-mudahan melalui JDIH yang kami banyak dibantu oleh Kominfo tentunya sebagai leading sektor untuk aplikasi-aplikasi yang ada di Kota Bogor. Ini tugas kami dalam mensosialisasikan peraturan daerah, peraturan wali kota itu dapat sejalan dan aman. Jadi saya sangat berterima kasih dalam beberapa masukan tadi yang disampaikan oleh para narasumber. Ini juga saya sebagai narasumber juga sebagai peserta, saya melihat urgensi dari penyampaian para narasumber Bu Melita dan Pak Heru Jaka ini akan kami jadikan juga penguat dalam hal untuk penyampaian JDIH di Kota Bogor. Demikian mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini cukup bermanfaat bagi kita semua. JDIH Kota Bogor yang sudah kami launching beberapa waktu yang lalu, insya Allah ke depan apabila ada masukan-masukan terhadap beberapa fitur kami, nanti kami akan mengkonsultasikan terkait dengan keamanan untuk pelaksanaan pelayanan publik di JDIH. Demikian, terima kasih atas waktunya untuk kesempatan ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf atas nama bagian hukum dan HAM, dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah memperhatikan dan mengikuti kegiatan ini dengan seksama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kepala Bagian Hukum dan HAM Kota Bogor atas presentasinya hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah kita dengarkan dari Pak Kabag bahwa pemerintah Kota Bogor siap memfasilitasi, siap membantu semua perangkat daerah yang ada di Kota Bogor, khususnya dalam hal pelayanan dokumentasi hukum, proses pembuatan naskah hukum, legal drafting, itu nanti semuanya akan didukung oleh bagian hukum dan HAM. Selain itu juga bagian hukum dan HAM sudah memiliki JDIH, ini website JDIH Kota Bogor ini termasuk website JDIH yang terbaik ya Pak Kabag ya. Ini sudah beberapa kali meraih penghargaan di tingkat provinsi sebagai terbaik provinsi, dan sekarang sedang berusaha untuk tembus menjadi terbaik di tingkat nasional. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan Pak Kabag dengan timnya ini bisa menembus dan mendapatkan prestasi di tingkat nasional. Terima kasih Pak Kabag.